Sepatu lokal yang satu ini looks-nya nggak kalah sama Nike Dunk, tapi harganya cuma 200 ribuan aja. Dari sisi kenyamanan, gue penasaran sih, apakah sepatu ini bakal senyaman Nike Dunk juga. Hai guys, ini adalah sepatu Emba Shuffle. Akhir-akhir ini banyak banget gue ngeliat orang-orang, bahkan teman-teman gue tuh pakai Nike Dunk, karena emang Nike Dunk tuh lagi rame banget, jadi salah satu sepatu yang happening di tahun 2023. Gue pun punya, sampai akhirnya gue sempat ngeliat sepatu ini online gitu. Rasanya cukup menarik, ternyata ini merupakan brand lokal, dan pas gue lihat langsung, gue kaget karena sepatu ini harganya dijual dengan harga 289.000. Makanya gue tuh penasaran sama sepatu ini karena kalau dibandingin sama Nike Dunk secara harganya itu jauh banget coy. Tapi untuk harga dari sepatu Nike Dunk sendiri itu bisa sampai 1,4-an, jadi hampir 7 kali perbandingan harganya. 7 kali itu kan bisa lumayan banget ya guys, buat makan sehari-hari bisa, buat ngedit bisa. Bahkan sepatunya dengan konsep kayak gini, kalau kalian punya 7 itu mungkin dipakai selama 7 tahun. Kayaknya mungkin bakal awet-awet aja gitu, 7 tahun nggak ganti sepatu, bayangin guys. Dan gue ngerasa secara sewaktu gue pertama kali megang sepatu ini, gue cukup kaget untuk harga 289.000, sepatunya itu rapi banget. Sebelumnya kenapa gue jajarin sepatu ini sama Nike Dunk, bukan karena gue pengen bandingin brand lokal sama brand luar. Atau gimana lah, pasti banyak dari kalian yang komen di bagian bawah, nggak fair bang dibandingin brand lokal sama brand luar. Bukan begitu guys, sepatu ini jelas beda. Tapi gue ngerasa sepatu ini bisa ngasih looks yang identik, serupa dengan apa yang ditawarkan sama Nike Dunk. Banyak kok sepatu yang kayak gitu. Dan kalau kita ngikutin sejarahnya juga, bahkan Nike Air Force One sama Bapesta, terus kayak sepatu Adidas Stan Smith sama sepatu-sepatu brand luxury juga, atau bahkan Adidas sama Onitsuka Tiger, itu bisa ngasih looks yang serupa meskipun sepatunya nggak 100% sama guys. Bahkan yang looksnya sama pun ya ada brand-brand luar yang melakukan seperti itu. Sepatu ini dari sisi looksnya menurut gue bisa ngasih kesan yang sama. Secara garis besarnya itu dari sisi kesannya aja. Jadi misalnya kalau sepatu Nike Dunk itu cocok dipakai buat sepatu daily, dipaduin sama outfit-outfit ala-ala vintage streetwear itu cocok banget. Menurut gue sepatu ini juga cocok. Dipaduin sama celana pendek cocok, sepatu ini menurut gue juga cocok. Dan kalau kalian pengen bawa sepatu ini buat kenikahan mantan juga pastinya nggak cocok, sama kayak Nike Dunk juga sama-sama nggak cocok guys. Dan kalau kalian lihat lebih detail lagi, sebenarnya dari sisi desainnya itu juga terlihat cukup berbeda guys. Dimana untuk sepatu Emba ini kalian bisa lihat ada beberapa layering material yang ekstra, bahkan di bagian belakang sepatunya itu juga kelihatan banget, dan gue salut sama desain yang diberikan oleh Emba di sepatu ini. Dan mungkin buat kalian bertanya-tanya juga, kalau brand lokal itu jadinya nggak kreatif dong kalau ngerilis sepatu yang looksnya mirip-mirip kayak gini. Ya nggak juga guys, seperti yang gue bilang tadi, ada kok brand-brand luar yang menerapkan hal yang sama. Menurut gue asalkan sepatu ini nggak identik 100% ya sah-sah aja guys. Bahkan menurut gue sih ini udah jadi salah satu strategi marketing dari Emba, dimana mereka ngelihat beberapa rilisan sepatu yang emang lagi ikonik banget, mereka ngebikin sepatu yang sesimpel punya looks yang sama aja, jadi memang masuk sama tren saat ini. Which is itu hal yang menurut gue wajar dan aman banget di perindustrian sepatu pada umumnya. Daripada kalian beli sepatu KW juga kan, mending cari aja brand lokal yang jelas-jelas nge-develop dari sisi produksinya. Dan jelas yang menarik dari sepatu ini adalah dari sisi harganya, sekali lagi dijual dengan harga 200 ribuan aja. 200.000 untuk sebuah sepatu brand lokal itu menurut gue harganya terjangkau banget. Bahkan bisa dibilang lebih terjangkau dengan sepatu-sepatu lokal yang punya tipe vulkanisasi guys. Ini by the way kalian akan ngedapetin build yang cukup berbeda, dimana sepatu ini memiliki desain kapsul di bagian midsole-nya. Dan secara pemilihan materialnya sendiri gue juga cukup suka dengan colorway yang ditawarkan untuk sepatu ini. Dengan colorway yang abu-abu ini menggunakan kombinasi antara fox leather, ini merupakan synthetic material, dan juga terdapat beberapa felt layering material lagi di bagian atasnya. Di samping itu untuk penggunaan material tangnya, di sini ada penggunaan material mesh yang berasa cukup breathable, feel-nya cukup oke. Dan asli yang bikin gue impress banget sama sepatu ini adalah dari sisi kerapiannya, karena ini rapi banget. Kalau kalian ingat, gue dulu juga sempat punya Nike Dunk Panda, itu jahitannya nggak terlalu rapi. Di sepatu ini gue akuin jahitannya rapi banget dan eksekusinya berasa cakep guys secara overall. Selain itu yang gue seneng banget ada dari sisi konstruksi sepatunya, dimana di area depannya itu dibikin slim banget ya, jadi slick kayak gini desainnya. Kadang kan ada beberapa sepatu yang agak naik gitu bagian depannya,
Di sepatu ini rapi, asik banget secara desainnya. Dan sepatu dengan model seperti ini menurut gue tuh cocok banget untuk dijadikan sebagai daily beaters, dipakai sehari-hari. Udah cocok dijadiin daily beaters, kalau mau pakai ngedate juga bisa, jadi kalian nggak perlu punya banyak-banyak sepatu guys. Dan pastinya buat kalian yang tanya perbedaannya apa sih, kenapa sepatu ini bisa dijual dengan harga yang seminim mungkin, yang jelas pastinya ada dari sisi pricing strategi, tapi salah satu faktor pembedanya juga ada dari sisi build yang ditawarkan oleh sepatu ini. Yang pertama, meskipun gue suka sama bagian tengah sepatunya yang berasa cukup kokoh, jadi itu nggak bisa ditwist kayak gini, kokoh banget bagian tengahnya, ini salah satu fitur yang gue suka. Tapi untuk bagian heel counter sepatunya, di sini tuh bagiannya nggak terlalu kokoh, cukup oke, tapi nggak kokoh-kokoh banget, jadi kalian tuh masih bisa tekan bagian belakangnya. Dan di samping itu, dari segi penggunaan midsole yang ditawarkan oleh sepatu ini, feel-nya lebih tipis atau nggak setinggi dengan apa yang gue temukan di sepatu Nike Dunk. Ya kalian juga perlu realistis sih, sepatu ini tuh harganya 200.000 aja guys. Meskipun begitu, dari sisi kenyamanannya menurut gue sebenarnya nggak jauh beda kalau dari sisi feel cushionnya. Jadi karena memang sepatu Nike Dunk sendiri juga merupakan sepatu yang build-nya itu cukup klasik, nggak ada teknologi cushioningnya, sepatu ini nggak berasa cukup banyak perbedaannya. Berasa kayak lebih low profile aja secara cushioningnya, lebih dekat ke bagian bawah permukaan, sama lebih berasa court feel-nya sewaktu menggunakan sepatu ini. Nah kalau dari segi cushioningnya menurut gue perbedaannya nggak yang signifikan banget, masih cukup oke lah untuk sepatu dengan harga 200 ribuan. Yang berbeda dengan adanya build midsole yang sedikit lebih rendah ini tuh berdampak dari sisi fit yang ditawarkan oleh sepatu ini juga. Jadi sewaktu gue pakai sepatu ini untuk size normal gue di ukuran 43, gue ngerasa sepatunya itu agak roomy di bagian dalam. Bayangin aja kalau misalnya sepatu ini tuh punya midsole yang sedikit lebih tebal, jadi kaki gue itu makin keangkat lagi, dan bagian kaki gue sama permukaannya itu bisa lebih kayak mencengkram satu sama lain, itu bakal lebih nyaman guys. Tapi karena sepatu ini build-nya lebih tipis, jadi ya gue pakai size 43 berasa agak longgar, dan gue coba untuk turun ke size 42 berasa agak kesempitan, terutama di bagian samping sepatunya guys. Dan menurut gue sih kalau kalian mengalami kendala yang sama kayak gue gini, ya mending beli sepatu yang kebesaran sih. Kan paling nggak kalau kebesaran itu kalian bisa pakein kaos kaki double, atau kalian bisa pakai kaos kaki yang lebih tebal daripada kalau emang udah kesempitan gitu. Juga satu hal yang menurut gue bisa di-upgrade oleh Emba di tulisan sepatu berikutnya adalah dari sisi pemilihan rubber outsole, dimana untuk bagian bawah sepatunya atau di bagian outsole-nya ini menurut gue sih berasa agak kurang bold gitu guys. Meskipun secara fungsinya ini waktu gue pakai juga nggak masalah sama sekali. Dan gue sebenarnya sih cukup apa ya, kalau kita ngomongin secara kualitas sih emang ini bisa di-upgrade, tapi di satu sisi kalau kalian pakai sepatunya fungsinya itu nggak masalah sama sekali, dan ini jadi bagian yang sebenarnya nggak kelihatan juga. Jadi gue cukup oke lah dari satu sisi, karena sepatu ini dijual dengan harga yang sekali lagi terjangkau banget, 289.000. Secara estetik di bagian atasnya itu nggak ada masalah sama sekali, rapi banget, looksnya keren. Tapi kalau kalian lihat dari sisi bagian bawah baru kelihatan beberapa detail yang menurut gue bisa di-upgrade di beberapa rilisan berikutnya. Terlepas dari itu, kalau kalian pakai sepatu kan kayak gini ya guys, bukan dibalik kayak gini kan. Jadi kan ya menurut gue sih masih aman banget. Jadi ya secara kesimpulan gue kembalikan ke kalian lagi, apakah sepatu ini worth it untuk dijual dengan harga 289.000? Menurut gue sih sepatu ini worth it banget. Bahkan kalau dibandingkan sama sepatu yang dijual dengan harga 300.000, 400.000, menurut gue sepatu ini masih bisa bersaing guys. Kalau kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung Instagram dari Emba Footwear, dan gue udah masukkan link di bawah buat kalian yang tertarik untuk beli sepatu ini guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Emba. Yap, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.